ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kafati bi Allah wa sallam alaikum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hakim, ya Fatahu ya Mubin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrib usu'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimat ta'wil wa adim bin nasi bil haji atu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Nusantara di seluruh penjuru tanah Nusantara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di channel Rumah Ngaji Online. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan memulai kajian kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Dalam kitab ini insya Allah akan kita pelajari tentang bagaimana nasihat-nasihat yang ada sangkut pautannya dengan kematian dan setelah alam kematian. Maka di sini banyak sekali hikmah-hikmah dan untayan-untayan nasihat-nasihat para alim ulama kepada kita untuk senantiasa mengingat akan kematian, karena sesungguhnya kematian adalah salah satu perkara yang dapat mengingatkan seseorang kepada kampung akhirat, yang mengingatkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi karangan Lil Kutub Ar-Rabbani wal Ilmu As-Samadani Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani nafa'anallahu taala bihima. Insyaallah di sini kita awali kajian kitab ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dharil anqal. Allahumma sakil lana kutubakullaha. Langsung saja kita masuk ke dalam bab yang pertama. Jadi mukadimahnya tidak disampaikan supaya untuk meringkas, ya. Langsung kita masuk kepada bab yang pertama tentang larangan bagi seorang muslim untuk mengharap-harap kematian dipercepat kepadanya. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan bacakan
logatnya atau terjemahnya dengan bahasa Sunda, tapi insya Allah penjelasannya dengan memakai bahasa Indonesia. Sahabat-sahabat Nusantara yang di luar Jawa Barat, terutama dari Sabang sampai Merauke, mohon maaf jika logat kitabnya memakai bahasa Sunda. Insya Allah semoga untuk tidak mengurangi rasa khidmat di dalam mempelajari kitab ini. Silahkan bagi yang mempunyai kitabnya dibuka kitab Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Insya Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita langsung saja. Babu maja'a fin nahyi an tamanni al muslim al mauta wa du'ai bihi li musibatin tangzilu fil mali wal jasadi au fil ahli wal waladi. Babu ari ieu eta bab ma mertelakeun perkara jaa anu datang ieu ma pin nahyi dina larangan, pin nahyi dina ngalarang antamani tina ngarep-ngarepna al muslimi jalmi muslim al mauta kana maut wa du'ai sareng ngadua bihi kalawan maut li musibatin karena musibah tangzilu anu turun anu tumiba ieu musibah fil mali dina hartana wal jasadi sareng dina badana dina salirana au fil ahli atanapi dina ahli keluargina dina bojo palaputra dina bojo ahli dina bojona wal waladi sareng dina palaputrana. Bab yang pertama menjelaskan larangan atau Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita atau seorang muslim untuk berdoa supaya disegerakan maut itu datang kepada kita. Ketika terjadi musibah yang menimpa kita di dalam harta, jasad, anak kita dan lain sebagainya, atau dalam kehidupan dunia kita, sehingga kita apa? Sehingga kita frustasi dan ingin apa? Ingin mengakhiri hidup kita dengan kematian. Ini salah satu perkara yang dilarang di dalam agama. Jadi ketika dia sudah frustasi, ketika dia sudah tidak punya harapan lagi, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begini terus matikan saja aku. Aku sudah bosan menghadapinya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Apalagi sampai qatlun nafsi, sampai membunuh diri. Ya, ini sangat dilarang di dalam agama Islam. Bahkan termasuk kepada as-sab'u al-mubiqat, kepada 7 dosa yang besar, salah satunya adalah bunuh diri. Ya, banyak kita temukan di luar negeri sana, di beberapa negara, ada sebagian negara yang mana kalau seandainya si penduduknya ini sudah tidak mendapatkan perkara yang diharapkan di dalam hidupnya dari cita-citanya, maka mereka mengakhiri dengan bunuh diri, karena tidak punya arti kalau sudah tidak tercapai maka sudahlah diakhiri dengan kematian. Rawa ngariwayatkeun Muslimu saha Imam Muslim an Anasin nampi ti Anas ti sahabat Anas radhiyallahu taala anhu mugia Allah mikarido kamantena qala ngadawuh Anas qala nembalan Rasulullah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna henteu kenging ngarep-ngarep anjeun teu kenging ngarep-ngarep tamanan
ahadukum saha salah sawios anjen sadaya al mauta kana maut lidurin karena aya kamudorotan nazala anu tumiba anu turun bihi ka itu ahad wa ingkana sareng lamun bukti ahad labuda eta temenang henteu mutamanian anu ngarep-ngarep jalmi anu temenang henteu jalmi anu ngarep-ngarep kana eta maot paliyakul mangka kedah ngucapkeun eta ahad Allahumma ya Gusti Allah ahyini mugi ngahirupkeun Gusti ka abdi makanatil hayatu salagi buktosna eta hirup khairun eta langkung sae khairon eta langkung sae pikeun li abdi watawafani sareng mugi ngamautkeun makanatil wafatu salagi buktosna anapon maut khairon eta leuwih sae langkung sae li pikeun abdi waru khairoli eta leuwih alus li pikeun abdi. Dongkap hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teu kenging ngarep-ngarep tidak boleh mengharapkan salah seorang dari kalian akan kematian. Tidak boleh menginginkan kematian cepat datang kepadanya karena apa? Karena sesuatu yang menimpa, yang turun kepada orang tersebut, ya. Kalau seandainya dia termasuk orang-orang yang berangan-angan untuk apa? Untuk disegerakan maut tersebut. Jadi tidak boleh seseorang berangan-angan meninggalnya ingin dipercepat. Karena apa? Karena musibah yang sudah menimpanya. Sehingga dia sudah di ujung frustasi meminta untuk disegerakan. Ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi bacalah doa Allahumma ahyini makanatil hayatu khairuli wa tawafani makanatil wafatu khairoli. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi hidup aku ini baik untukku. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup ini menjadi yang terbaik untukku. Dan kalau seandainya tidak dihidupkan, meninggalkan aku, matikan aku. Kalau kematian ini terbaik untukku. Begitu. Bahkan doa selanjutnya yang diajarkan oleh ulama yaitu waj'ali rohatan min kulli syarrin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki aku untuk mengakhiri hidup, untuk meninggal, maka waj'ali rohatan min kulli syarrin. Jadikanlah meninggalku ini karena apa? Karena istirahat. Karena untuk berhenti dari setiap keburukan. Masya Allah. Seandainya masih hidup, waj'ali ziyadatan min kulli khairin. Kalau seandainya Allah masih menghendaki memberikan aku hidup, kepercayaan aku untuk hidup, waj'ali ziyadatan min kulli khairin. Menjadi terus bertambah dari setiap kebaikan. Artinya kalau seandainya Allah menghendaki untuk senantiasa aku ini hidup, maka dikehendaki dengan penuh kebaikan.
Kalau seandainya Allah berkehendak untuk mencabut, maka cabutlah, menjadi sebab berhentinya aku dari setiap keburukan. Masya Allah. Ini salah satu doa yang lebih mulia daripada angan-angan itu. Daripada angan-angan seseorang yang sudah frustasi, yang sudah mentok, tidak ada jalan keluar, ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang semisal tadi, maka segeralah diganti niatnya dengan doa ini. Angan-angannya diganti dengan doa ini. Rubahlah keinginan serta angan-angannya dengan apa? Dengan membaca doa ini. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairali wa tawafani makanatil wafatu khairali. Ya Allah, ya Allah, hidupkanlah aku selagi keadaan kehidupan ini baik untukku. Dan kalau tidak dihidupkan, meninggalkan aku kalau sekiranya itu terbaik untukku. Begitu. Artinya tetap berhusnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Waruwiya sareng diriwayatkeun an Anasin hadis ti Anas deui aidon deui qala ngadawuh Anas qala nimbalan Rasulullah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna henteu kenging mika hoyong tamanan ahadun saha salah sawioskum angjeun sadaya al mauta kana maut imma kabuktosana ahad muhsinan eta anu midamel kasayan pala allahu maka manawian eta ahad ayyajadada eta yen nambihan ahad khairan kana kasayanana wa imma sareng imma musian eta anu midamel kaawonan pala allahu maka mamanawian eta ahad ayyasta tiba eta yen nyuhunkeun karedoan Allah eta ahad tegasna ya tubuh taubat ahad wa yatruk sareng ngantunkeun ahad ad-dunuba kana pirang-pirang dosa wayat luba sareng nyupri si ahad ridallahi kana karedoan Allah anhu ti eta ahad qabla mautihi dina samemeh mautna. Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, diriwayatkan dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah berangan-angan salah seorang dari kalian untuk datang kematian kepadanya. Berangan-angan untuk mati. Bisa saja seseorang yang dia muhsinan ahli ibadah, ya, pala allahu maka semoga saja dengan amalnya itu dia akan bertambah terus kebaikannya. Kalau seandainya dia ini orang yang muhsinan, maka dengan sebab dia itu terus beramal, maka akan terus bertambah kebaikannya.
Artinya ketika seseorang dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menambah terus kebaikan demi kebaikan jika dia termasuk orang yang muhsin. Orang yang apa? Orang yang berbuat baik. Wa imam musian, kalau keadaannya dia itu orang yang berbuat buruk, pala Allahu, maka semoga saja dia ini meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan segera bertobat. Artinya ayat satibah ini diminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia orang yang buruk. Kalau dia orang yang baik, maka semoga saja menjadi bertambah terus kebaikannya. Sehingga kalau seandainya dia ini hidup, maka dia dituntut untuk apa? Untuk terus bertambah setiap kebaikan yang ada pada dirinya. Tapi kalau dia orang yang tadi ahli berbuat salah, ahli berbuat maksiat, maka semoga saja tadi diminta tobatnya. Untuk senantiasa dia bertobat dari dosa tersebut. Dia dimintai tobat supaya dia ini menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kawiladati ummih, seperti seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Ayatu bahwa yatruk, maksudnya yaitu taubatnya si ahad dan meninggalkannya si ahad adunuba kepada apa? Kepada dosa-dosa. Wayatlub, serta mencari itu si ahad kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia umur, maka dia ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk bertobat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan Allah memberi kesempatan kepadanya untuk bertobat kepada Allah. Sebaliknya, serta dia juga meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala ya memberikan atau Allah Subhanahu wa taala mengada keburukan, maka dia akan dijauhkan daripada kebaikan tersebut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba, maka Allah akan memberikan kepahaman kepada agama, memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya kebaikan kepadanya dengan sebab doa, ya Allah jadikanlah hidup saya sebagai apa? Bertambahnya kebaikan dan berkurangnya daripada dosa-dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Memberikan hidayah berupa taufik kepadanya untuk berdoa supaya meninggalkan dosa dan untuk meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal, qabla mautihi. Qala ngadawuh al ulama usaha ulama radhiyallahu anhum, mugia Allah mikarido kamarantena, waqad sareng teman-teman jalallah ngajantenkeun saha Allah al mauta kana maut min adomi masoib, tina satengahna anu pangageungna masoib pirang-pirang musibah. Waqad sareng teman-teman samahu Allahu,
Sammahullahu nganamian kana maut saha Allahu Allah Ta'ala musibatan kana musibah fi qouli ta'ala dina dawuhan Allah Ta'ala pasobatkum maka kena ka anjen sadaya musibatul mauti kanjen sadaya musibatul mauti naon-naon musibah maut. Para alim ulama menyampaikan Allah telah menjadikan maut ini termasuk min a'dhamil masaib, termasuk daripada paling besarnya musibah. Allah telah menjadikan bahwa kematian ini termasuk paling besarnya musibah, yaitu musibatul maut, musibah berupa kematian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan maut itu dengan musibah? Karena ada satu keterangan fa'asobatkum musibatul maut. Ya, di dalam firman Allah, Allah menyampaikan, Allah berfirman, maka mengenai kalian semua musibatul mauti, apa-apa musibah kematian. Jadi sudah Allah cantumkan bahwasannya musibatul maut termasuk a'dhamul masaib. Musibah kebaikan itu adalah musibah yang paling besar. Wadzalika sareng anapun itu maut jadi musibah li'annahu karena sanyanya maut tabadulu eta ngagentos min halin tina hiji tingkah ila halin kana tingkah sejen wang tikolun sareng pindah min darin tina hiji tempat ila darin kana tempat anu sejen wahwa anapon eta maut al musibatu eta musibah al udma anu ageng waraziyatul kubra sarang tegesna musibah anu pang agengna wa a'dhamu sarang eta langkung ageng minhu timbang musibah maut al goplatu anapon hilap anhu tina maut wal iradu sareng ngabalieur ang zikrihi tina ingat kana maut wakil latu tabkir sareng sakedik atapkir napakuran pihi dina maut watarkul amal sareng ngantunkeun amal soleh watarkul amal sareng ninggalkeun amal soleh. Sampai situ dulu. Adapun kematian itu dinamakan musibah karena bahwasannya maut itu menjadi pengganti. Artinya pergantian dari satu keadaan kepada keadaan lain. Contoh dari hidup menjadi mati. Dari yang tadi bersama-sama jadi sendirian. Yang tadinya dia senang menjadi sedih. Berubahnya tingkah keadaan, berubahnya keadaan. Ini yang disebut dengan kematian, yang disebut musibah. Wangtiqalu min darin ila darin, dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
dari alam dunia yang fana menuju alam akhirat yang hidup abadi abadan selamanya. Berpindah dari darul dunia, darul fana, ke darul akhirah, darul baqo. Tadi yang dunia yang fana masuk kepada alam akhirat yang abadi selama-lamanya. Adapun meninggal itu, kematian itu musibatul udma, termasuk musibah yang paling besar dan musibah yang paling agung, ya. Adapun ada yang lebih besar daripada musibah maut itu. Yang pertama al-ghaflatu, yaitu lupa dari kematian. Itu lebih besar daripada kematian itu sendiri. Musibah yang paling besar adalah al-ghaflatu anhu, yaitu lupa dari kematian. Dia lupa, dia lalai bahwa satu saat dia akan masuk ke sana. Wal i'radu an dzikrihi, dan berpaling dari mengingat kepada kematian. Dia tidak ingat bahwasanya satu saat dia akan meninggalkan alam dunia yang fana ini dan masuk ke alam akhirat. Wa qillatut tafkir, dan sedikit mentapakuri di dalam kematian tersebut. Sehingga dia seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Seolah-olah dia akan bergelimang dengan harta selama-lamanya. Seolah-olah dia akan terus-menerus bersama dengan orang yang dicintainya. Tidak akan meninggalkan mereka. Seolah-olah dia akan terus mendapatkan kehidupan di dalam dirinya. Dan lupa bahwasannya kehidupannya adalah kehidupan yang fana. Yang satu saat dia akan meninggalkan apa yang dia sukai, apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia sedang lakukan selama di dunia. Watarkul amal, serta meninggalkan amal soleh. Ini adalah musibah yang paling besar daripada kematian tersebut. Meninggalkan amal soleh, padahal yang akan menyelamatkan nanti dia di kuburan, di alam kubur maksudnya, adalah amal soleh yang tidak akan bisa menyelamatkan seorang pun kecuali amal-amal soleh yang kita lakukan. Waqad sareng teman-teman ajma'u, parantos ijma ulama, ala anna kan kana sanyana al mauta anapon maut wahdahu hana nyorangan maut ibratun eta pangeling liman pikeun jalmi tabaro anu ngalap i'tibar wa fikratun sareng pamikiran liman tafakkara pikeun jalmi anu napakuran ieu maut. Telah sepakat ulama bahwasannya kematian maut itu keadaannya sendiri menjadi apa? Menjadi sebuah ibrah, sebuah pelajaran, sebuah peringatan bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran dan iktibar dari apa? Dari kematian tersebut. Akan menjadi pelajaran bahwasannya dia akan meninggalkan alam dunia yang ia cintai. Kesenangan dunia yang ia
terus menjalankan serta terus dia cari, satu saat akan meninggalkannya, mau tidak mau dipaksa harus meninggalkan kenikmatan dan kesenangan dunia yang terus ia kejar. Wa fikratun liman tafakkara, dan menjadi sebuah pemikiran, sebuah fikrah bagi orang yang bertafakur kepada kematian ini. Dia senantiasa bertafakur ya akan kematian, satu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis sareng tetep dina hadis Nabi, lau anna opo lapad annal bahaima, lamun sanyanyana anapon pirang-pirang sato, tak lamu eta terangen bahaim, minal mauti tina halna maut, mata lamuna kana perkara anu tarangen anjeun sadaya. Ma'akalatum maka moal nuang anjen sadaya, min hatina bahaim saminan kana sato anu lintuh. Masya Allah. Kalau seandainya binatang ternak yang kita makan, yang kita sembelih kemudian kita masak kemudian kita makan, sapi, kambing, kerbau, ayam, kalau sekiranya binatang-binatang itu tahu akan kematian, maka kamu akan apa? Kamu akan mengalami tidak mau makan. Artinya kamu ini tidak akan makan hewan-hewan ternak yang gemuk-gemuk, yang badannya subur-subur. Karena apa? Karena hewan-hewan tersebut mengetahui akan kematian. Sehingga karena mikirin mati, sehingga hewannya tidak ada yang gemuk, kurus-kurus. Maka kita akan makan daging dari hewan ternak yang kurus-kurus. Tidak ada yang gemuk-gemuk. Karena mereka memikirkan mati. Seandainya kalau itu tadi hewan ternak diberikan apa? Diberikan pengetahuan oleh Allah tentang kematian. Tapi bersyukurnya hewan-hewan tidak diberikan pengetahuan oleh Allah tentang kematian. Kalau seandainya diberikan pengetahuan tentang kematian, wah gawat, kita akan makan dari makanan tadi, hewan ternak yang kita potong, hewan yang kita pelihara, yang kita beli, hewan-hewannya kurus-kurus karena mereka tahu akan kematian sehingga mikir terus kepada mati. Tapi bersyukur oleh Allah tidak berikan pengetahuan kepada hewan tersebut sehingga tidaklah mereka memikirkan akan kematian sehingga tubuhnya besar-besar, lintuh-lintuh dalam bahasa Sunda, sehingga kita makan daging tersebut dengan daging yang gemuk dan daging yang berisi. Waruya sareng diriwayatkeun anna kana sanyanyana Arabian ari ieu ari hiji Arab baduy kana eta bukti yasiru lempang Arabi ala jamalin tumpak ontana lahu kaboga eta Arabi. Pakharra maka ngajungkel ala jamalu opo eta onta mayitan halna mau halna paeh ya kalau dalam
bahasa Sunda itu kepada hewan itu paeh, memang kasar tapi memang untuk hewan ya. Kalau untuk manusia mawat, pupus ya. Panazala mangkat teras turun lungsur al-arabi saha eta itu arabi anhu tina eta ontana wajah ala sareng tumandang arabi ya duru eta ngurilingan bihi ka eta onta wayata pakaru sareng napakuran eta arabi pihi dina eta onta wayakulu sareng ngucap arabi lahu ka eta ontana malakala takumu kunaon anjen onta henteu bisa nangtung malaka latan baithu kunaon anjen onta henteu bisa hudang hadihi anapon ia adauka eta pirang-pirang anggota anjen onta kamilatun eta anu sampurna wajawarihuka sareng pirang-pirang anggota anjen salimatun eta anu salamet masanuka eta kunaon anapon kalakuan anjen maladhi eta naon-naon perkara anu bukti ieu ladi yahmiluka eta ngajurung ka anjen maladi eta naon-naon perkara anapun anu bukti kana yab'atsuka eta ngaudangkeun anjen maladi eta naon-naon anapun anu soroaka anu ngalangharkeun ieu ladi ka anjeun maladzi eta naon-naon anil harakati anapun anu ngajungkelkeun tina gerak sagolaka tegesna anu nungkulkeun ladi ka anjeun summa teras tarkuhu ninggalkeun arabi kana onta wang soropa sareng indit arabi anu tina eta onta mutapakiran bari napakuran pisani dina kalakuan itu onta wa mutaajiban sareng anu heran min amrihi tina urusanana diriwayatkan sesungguhnya ada orang Arabi, orang Arab sedang berjalan menunggangi unta. Maka tiba-tiba unta tersebut terjungkal. Sehingga dia kaget bahwasannya untanya itu terjungkal dan dia pun terjatuh dan untanya dalam keadaan sudah mati. Panazal Arabi, kemudian turun si Arabi itu serta terus dia mengelilingi unta tersebut sambil berpikir, kenapa kamu kok tidak bisa bangun? Kenapa kok kamu tidak bisa bergerak? Padahal kamu ini sempurna. Badanmu sehat, anggotamu sehat. Apa yang menjadikan kamu tidak bisa bangun? Apa yang menyebabkan kamu tidak bisa bergerak? Dia tidak habis pikir, terus berpikir serta takjub. Kok kenapa ya? Tadi masih dalam keadaan sehat, tadi masih dalam keadaan ditunggangi, kok bisa begitu? Gitu kan? Keheran-heranan. Kok bisa begitu? Wa angsyada
wang sada sareng ngaluarkeun syair eta si Arabi ja'atu min qabilil ilahi isyaratun bahawa sori alil yadaini walil mami datang kana onta ti arah pangeran opo isaroh. Naon isaroh pahawa maka ngudupruk onta halna kalenger liliyada ini kana dua leungeuna walil pami sareng kana cangkemna kana sungutna waroma sareng ngabalangkeun Allah bihukmin kalawan hukum Allah dar'ihi anu disarupakeun kana baju wajah wabirumihi sareng kalawan tombak wamtada sareng janten panjang eta jamal mulko halna dialungkeun kalpaniki seperti tulang rahang almu adomi anu gede layas tajibu henteu bisa ngajawab eta onta lisorihin kanu ngajerit iyad lamun ngajeroan soreh ka eta onta au koma atanapi nangtung onta layurja henteu diarep-arep lihot bi muadomi kana kalakuan anu gede dahabat leungit opo bisalatuhu kagagahanana onta wa maramuhu sareng ngaliwat opo anu di suprihna lama sawaktos ro'a nyaksenan al khaila nyaksenan onta al khaila kana maot almaniyah anu disarupakeun kana kuda tartami nimpuk ngalungkeun ieu anjeun ya wailahu duh kacilakaan min parisin tina anu tumpak kuda anjeun mabaluhu eta kumaha ari tingkahna paris dahabat leungit muruatuhu harga dirina walam yatakalam sareng henteu bisa ngomong hadihi ari ieu eta dua hadihi yadahu eta dua leungeuna onta wahadihi sareng anapun ieu adohu eta pirang-pirang anggotana mafihi henteu aya dina onta min udwin tina hiji anggota mutasallimu tina hiji anggota dina pirang dina poe isukan anu kana anu keuna julid haihata mangka moal mungkin ya
Moal mungkin jauh pisan moal aya ngaharepan, moal aya ngarandapan. Khailur roda muhtajatan lil masyrifi wala binanil muqaddami. Ya muhkamul amri ilahi wa hukmih wallahu yaqdi bil qada'il muhakkami. Ya hasratan law kana yaqdiru qadraha wa musibatan adumat walama tu'addami. Khabarun alimna kulluna bimakanih wa ka'annana min fi halina lam na'lami. Banyak sekali ini ya. Jadi ini bait syair bagaimana tadi menunjukkan yang tadinya unta itu yang gagah perkasa, maka tiba-tiba tidak bisa apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Terjungkal, hilang kegagahannya, hilang kewibawaannya. Masya Allah. Ini menceritakan bahwasannya kematian akan menimpa siapapun, kematian akan menimpa siapa saja, maka hendaklah senantiasa kita untuk bertafakur, senantiasa kita bersihkan hati kita dengan cara mengingat kematian. Karena kematian ini mau tidak mau kita akan mendapatkannya, akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas, semua makhluk akan merasakan yang namanya kematian. Dha'iqah itu hanya mencicipi saja, sebentar saja, tidak lama. Sebagaimana kita mencicipi sayur, tidak mungkin mencicipi satu mangkuk, tapi satu sendok saja. Seorang yang meninggal, dia meninggalnya hanya 1 jam, 3 jam, 4 jam paling lama. Dia meninggal, dimandikan 1 jam, 2 jam, kemudian dikafani, udah dikuburkan. Setelah itu dia hidup selama-lamanya di alam barzah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya penting. Pengarang kitab ini, beliau menyampaikan kepada kita untuk senantiasa mengingat akan kematian. Bahwasannya mengingat kepada kematian akan membersihkan diri kita, akan senantiasa mensucikan diri kita dari angan-angan yang terus setiap hari mengejar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di dalam mempersiapkannya, yaitu salah satu doa supaya kita diberikan keberkahan yang diajarkan oleh ulama. Di dalam kitab Wasyatul Mustafa diajarkan, Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Ini salah satu doa supaya minta meninggal husnul khatimah, minta keberkahan di dalam sakaratul maut, dan setelah maut diberikan nikmat kubur, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Minimal paling sedikit 3 kali setelah sholat kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kepada kita hidayah, taufik untuk senantiasa kita berada di jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, dicukupkan sampai sini dulu dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam kajian kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomah, memberikan keistiqomahan, senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab ini kepada pertemuan berikutnya. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.